Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahnina Wulan Febi, Anasya Febriana, Asri Maulinda, Aura Junita, Azurin Ainun, Desniar Fajriya, Deva, Eli Fajriyatul, Darnella, Gita Ramadhani, Ika Amel, Irma Nailatul, Hairul Eka, Mailina Setiani, Naisila, Neisya Aulia, Nisa Yunia. Sakit ya? Ada suratnya nggak? Nurul Zahra, Risma Ayu, Sri Mulyani, Tia Arumsari, Umi Fazia, Farah Eriana, Presti Widya, Wafid Hulhusna, Zalfa Amanda, Zulfa Putri. Oke, berarti hari ini yang hadir 26. Ya, yang tidak berangkat Nisa karena sakit 1 ya. Oke, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, hari ini mapel bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, ada yang masih ingat pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas apa? Oh iya, Nesya. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari materi struktur teks berita. Oke, betul. Apa saja ya strukturnya ya, Nesya? Ada 5 Bu. Ya. Pertama, struktur berita. Mm-mm. Yang kedua, pembuka. Ya. Yang ketiga, pengantai. Keempat, tujuh berita. Dan kelima, lapis berita. Oke, tepat sekali. Berarti pada minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai struktur teks berita. Seperti yang tadi Nesya bilang, ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama, judul berita ya. Yang kemudian yang kedua, pembuka. Ketiga, perangkai. Selanjutnya ada tubuh berita dan kaki berita. Nah, berarti kalian sudah bisa ya untuk menentukan bagaimana struktur dari sebuah berita ya. Karena sudah pada pertemuan kemarin sudah dibahas strukturnya. Kemudian untuk minggu ini kita akan belajar materi menulis teks berita berdasarkan video yang telah ditonton. Berkaitan dengan materi hari ini, maka akan masuk ke pembelajaran berikutnya setelah struktur kalian pahami, yaitu kali ini mengenai unsur dari sebuah berita. Jadi sebuah berita itu dikatakan memenuhi kriteria apabila di dalamnya memenuhi 2 hal tersebut. Yang pertama adalah struktur, yang kedua adalah unsur. Mengapa harus ada kedua hal itu? Ada yang bisa menjawab mengapa? Supaya apa? Ah iya, tepat sekali Nesya tadi menjawab. Jadi adanya sebuah struktur dan unsur dalam sebuah berita supaya untuk memenuhi kriteria bahwa berita tersebut dikatakan baik dan benar dan kemudian mudah untuk dipahami. Ya. Jadi berkaitan dengan ini, unsur sebuah berita ada berapa ya? Kemarin sudah kita bahas sedikit, unsurnya ada berapa? Ada 6. Istilahnya apa yang masih ingat? 5W plus 1H. Atau apa? Iya, tepat sekali. Ada adik Simba. Jadi 5, W itu W-nya ada 5 ya. Yang pertama, W yang pertama ada what. Yang kedua ada who. Ketiga ada when.
Keempat ada where. Kelima ada why. Dan ada how. Kalau di adik Simba, berarti what untuk menjawab pertanyaan apa ya? Apa yang sedang terjadi ya? Peristiwa apa yang terjadi saat itu? Berarti jawabannya harus berkaitan dengan konflik atau permasalahan yang sedang dibicarakan atau yang sedang terjadi di lokasi tersebut. Kemudian ada who, yaitu untuk siapa ya. Siapa berarti untuk menjawab berkaitan dengan subjek atau ya atau orang, pelaku atau yang terkena situasi tersebut ya. Kemudian ada when. When-nya untuk menjawab pertanyaan kapan. Jawabannya untuk kapan, yaitu harinya ya. Terjadinya hari apa? Ya, peristiwa tersebut terjadinya kapan ya. Kemudian tanggal berapa, jam berapa. Nah, itu akan berkaitan dengan apa? Tanggal ya, jamnya. Kemudian ada where untuk menjawab pertanyaan di mana. Di mana itu berarti berkaitan dengan lokasi. Iya, tepat sekali, ada lokasi. Lokasi kejadiannya di mana? Di jalan apa ya? Desanya desa apa? Provinsi mana? Berarti harus dipaparkan secara lebih rinci. Dan ada yang terakhir yaitu why. Mengapa? Ini berarti berdasarkan jawaban untuk mengapa berkaitan dengan sebabnya ya. Misalnya ada sebuah berita. Berita itu mengenai sebuah kecelakaan, peristiwa kecelakaan. Yang namanya kecelakaan terjadi kan pasti ada sebabnya, ya enggak? Ya, sebabnya apa nih? Kenapa terjadi kecelakaan itu? Apakah dia menerobos lalu lintas? Apakah ia menghindari ada genangan air atau ada lubang di situ ya? Atau mungkin terlalu ngebut? Nah, di sini akan dipaparkan sebab terjadi kecelakaan itu. Atau mungkin ada bencana alam, terjadi banjir. Banjir kan itu pasti ada sebabnya, ya. Ataukah mungkin irigasinya tidak lancar, ataukah gotnya mampet, ataukah pembuangannya yang tidak lancar. Maka ini menjawab dari persoalan sebab yang ditimbulkan dari akibat itu. Jelas untuk sejauh ini? Oke, kalau sudah jelas yang terakhir yaitu ada how atau bagaimana. Untuk khusus yang terakhir ini merupakan bagian akhir dari sebuah penyelesaian konflik atau peristiwa dalam berita itu. Misalnya terjadi kecelakaan tadi ya. Setelah kecelakaan terjadi, kan kita nggak tahu ya, itu si korban apakah masih tergeletak di situ sampai menunggu ada aparat kepolisian datang, ataukah warga sekitar langsung menolong ya, langsung dibawa ke puskesmas atau ke vaskes kesehatan terdekat. Jadi di sini akan menjawab pertanyaan dari penyelesaian masalah ini. Solusinya bagaimana supaya masalah yang ditimbulkan dari si pertanyaan why ini terjawab atau konfliknya selesai. Untuk 5W plus 1H atau adik Simba, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Sudah jelas ya untuk ini ya? Oke, kalau sudah, di situ Ibu akan membagikan link ya. Linknya, oke, sudah Ibu bagikan link. Di situ ada 2 link ya. Ada 3 link yang harus kalian akses. Yang 2 itu nanti untuk kelompok ya. Jadi yang harus diakses dulu yang pertama yang ojol. Sebelum diakses itu, kalian perhatikan judulnya dulu ya. Judulnya kalian perhatikan, kemudian hubungkan dengan informasi yang disampaikan. Informasinya berkaitan dengan 5W1H ini sudah kalian temukan atau belum ya. Jadi ini secara individu dulu, Ibu berikan waktu 2 menitan untuk kalian mengamati berita tersebut. Kalau sudah diamati, kalian catat di buku kalian poin-poin penting yang kalian temukan berkaitan dengan unsur 5W plus 1H. Silakan, bisa diamati sekarang. Sudah dicatat? Sudah selesai. Oh iya, udah ya. Sudah dicatat? Ya. Sudah selesai bacanya?
Oke, waktunya sudah habis ya, 2 menit ya. Nah, dari berita tersebut judulnya apa tadi? Ya, kalian sudah pernah mendengar berita tersebut? Ya, berarti berita tersebut masih viral ya, sedang hangat-hangatnya diperbincangkan dengan judul ojol tertindas kendaraan Brimob meninggal di RSCM. Jadi untuk menjawab buatnya apa? Apa yang terjadi? Yaitu pengemudi ojol yang tertindas sedang mengikuti demo kemudian tertindas oleh kendaraan dari Brimob dan meninggal di RSCM. Kemudian siapa? Siapa yang tertindas itu? Afan Kurniawan ya. Nah, untuk Wennya, di mana peristiwa tersebut terjadi? Di jalan raya sekitaran Pejangkungan Jakarta, di mana tempat tersebut merupakan tempat lokasi terjadinya demo. Kemudian untuk tadi Wenia udah ya. Di mana? Wenia udah. Wenia belum ya tadi ya. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Kamis malam. Tanggalnya berapa? 28 Agustus 2025. Jadi kalau ada pertanyaan kapan dijawab sedetail mungkin. Kamis malam atau pagi. Kalau ada jamnya lebih baik. Kalau malamnya ditulisnya malam. 18.00 WIB itu menandakan sudah malam ya. Iya, sudah mau menjelang malam. Tapi kalau pagi tidak usah disertakan pagi, tidak apa-apa. Khususnya untuk penulisan jam 6 berarti 06.00. Kemudian untuk why, mengapa bisa terjadi peristiwa itu? Jawabannya apa? Iya, kericuhan demo sangat meluas sehingga tadi ya Bang Ojol yang namanya Afan itu belum sempat menghindar, ada truk yang sedang melintas dengan kencang, kemudian langsung tertindas ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana peristiwa itu terjadi? Setelah itu terjadi, Afannya bagaimana? Meninggal setelah sempat dirawat di RSCM. Nah, ini untuk yang bagaimana berarti sudah tepat jawaban untuk menjawab penyelesaian atau akhir dari insiden tersebut. Udah jelas ya untuk ini ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok dengan cara karena ini ada yang tidak hadir, dimulai dari Sri Mulyani menghitung 1 sampai 5. Ya, nanti berarti berakhir di Deva. Lanjut lagi. Nanti kamu Mbak langsung 1 lagi. Ya, nanti dari Salva juga lanjut 1, 2, 3, 4, 5. Sampai ke paling akhir ya. Nanti yang angkanya sama, 1 berarti menjadi 1 kelompok. Bisa dipahami ya untuk ini ya. Dimulai dari Sri Mulyani. 3, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah tahu temannya siapa saja nih nanti yang jadi kelompok, silakan bisa menemui kelompoknya masing-masing dengan kesepakatan mau duduknya di mana.
Sudah mendapatkan kelompok masing-masing? Oke. Oke, kalau sudah, satu kelompok Ibu akan membagikan satu lembar LKPD ya. Nanti kelompok ini kinerjanya bagaimana? Dari dua link tadi yang belum dibuka, silahkan secara berkelompok kalian amati, kalian akses link tersebut. Wifi-nya bisa digunakan tidak? Yang di sekolah wifi-nya ada nge-lag ya. Nah, sesuai kesepakatan pada pertemuan sebelumnya kan sudah disepakati bersama-sama. Jadi kita dari rumah sudah antisipasi dengan menggunakan jaringan seluler. Sudah punya kuota masing-masing? Iya, tadi juga bisa ya akses video yang pertama ya. Kalau memang ada gangguan nge-lag dari wifi, silahkan pakai jaringan pribadi saja, diakses dua link tersebut. Setelah diakses, kalian pilih salah satu yang mudah untuk kalian diskusikan, ditemukan dengan kinerjanya, carilah informasi yang kalian temukan dari video tersebut ya, berdasarkan 5W plus 1 hanya. Kemudian susunlah menjadi teks berita yang padu atau yang tersusun secara sistematis. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti mengerjakannya di LKPD saja ya, di lembar yang paling bawah. Kalau tidak cukup bagaimana Bu? Kalau tidak cukup silakan bisa lanjutkan di sebaliknya. Oke, Ibu bagikan dulu. Jangan lupa di pojok atas diberikan identitas nama dan juga nama kelompok. Kelompok keberapa kalian? Waktunya 10 menit ya, karena masing-masing tes video berita itu kan hanya 4 atau 3 menit. Silakan 10 menit untuk diskusi. Jadi silakan kalian berbagi tugas antar kelompok, bekerja sama sehingga menyusun teks video yang memenuhi kriteria dari struktur dan unsur 5W plus 1H. Silakan dikerjakan. Ya, sudah ditentukan mau link yang mana? Ya. Gak usah buat soal, gak usah langsung jadi kalian itu merangkum 5W plus 1 hanya dulu, dibagi tugas kamu menemukan apanya ya. Nanti kalau sudah ditemukan dirangkai menjadi teks berita seperti yang di LKS. Ini dirangkai dengan kata-kata kalian tetapi tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ingat tinggal 8 menit ya. Sudah menentukan beritanya? Jadi sama-sama menonton saja. Ya, nanti kalau sudah dicatat informasi yang kalian temukan, jadi tidak mengandalkan satu anak. Ya. Dicatat poin-poin pentingnya dulu. Berarti itu kayak misalkan di situ kan unsur sama ini struktur kayak unsurnya dulu. Ini kelompok berapa ya? Oke, minta perhatiannya sebentar. Tadi ada yang bertanya nih dari kelompok 2, Bu. Ini ditulis tidak dibikin bagan jadi struktur gitu, atau unsurnya ditulis misalnya buat titik 2 namanya siapa? Jadi tidak. Maksudnya kalian itu berdasarkan struktur sama unsurnya, khusus unsurnya dulu, dicatat poin-poinnya dulu. What berarti kan berkaitan dengan nama si pelaku dalam konflik itu ya. Kemudian subjeknya siapa saja, nama-nama orangnya. Kalau sudah ditemukan unsur-unsurnya, baru kalian rangkai menjadi sebuah teks berita menggunakan bahasa kalian sendiri tapi berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. Iya, jadi ditemukan unsurnya dulu. Iya, tulisan di situ. Ya. Ini kelompok, tulis kelompoknya pojok. Udah? Gimana? Ya. Ayo cepat.
Hmm? Yang apa? Yang unsurnya. Jadi ini sama-sama melihat berita tersebut, ditonton, diklik linknya. Kalian mau milihnya link yang mana? Kalau sudah diklik, sama-sama nonton, sama-sama nulis nama. Di situ ada nama siapa saja. Kenapa terjadi konflik itu? Ditulis sebabnya. Terus kalau sudah, kapan, lokasinya ditulis. Jadi dibikin kerangkanya dulu. 5W1 hanya ditulis dulu. Kalau sudah dibuat teks berita, terjadi, jadi kan ada itunya seperti ini. Nah, ini lokasinya di mana itu. Nanti kalian tulis terjadi sebuah misalnya kecelakaan di lokasinya ditulis di sini. Jadi dibikin teks berita berdasarkan bahasa kalian sendiri. Terserah mau rangkainya kayak apa, tapi memuat informasi yang ada di video itu. Jadi unsurnya tuh lengkap, ada 5W+1 hanya, makanya didengarkan baik-baik, dicatat yang perlu dicatat. Jadi kayak bikin kerangkanya dulu loh, baru dibikin. Iya di situ. Tapi kalau mau coret-coretan dulu boleh, nanti tinggal disalin kalau sudah fix. Iya. Jadi di sini sudah melengkapi kan? Tinggal dibikin dirangkai kalimatnya. Iya, seperti itu. Ini sudah. Nah, ini dari dibikin seperti ini dulu info yang ini. Kalau sudah dirangkai menjadi teks berita, terserah kalian mau merangkainya kayak apa, yang penting unsur ini tersampaikan. 5W+1 nggak usah ditulis, ini hanya untuk informasi tambahan. Iya, langsung dirangkai saja ya. Nggak usah unsurnya ditulis, dicoretan saja di sini boleh. Misalnya bunyinya siapa, kalau sudah terpenuhi unsurnya baru dirangkai menjadi teks berita menggunakan bahasa kalian. Merangkainya terserah mau apa ya, gimana. Contohnya kan ada di sini yang tadi ya, halaman berapa ya, yang ini. Nah, yang penting jawaban-jawaban dari 5W+1 hanya terpenuhi. Oh ya,